Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberi hidup kepada kita. Allah menghendaki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah kepadaku. Manusia itu semuanya pada prinsipnya beribadah, pada prinsipnya mengabdi, tapi tidak semua kepada Allah, begitu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, pengabdian manusia itu pasti akan ada dalam dirinya. Ada yang mengabdi kepada jurig, nggak tahu jurignya titik tinggali, tapi mengabdinya. Ada yang mengabdi kepada atasan, sampai kalau atasannya menyuruh terkencing-kencing, ya. Saya mengabdi kepada orang kaya, ada yang mengabdi kepada orang yang punya kemampuan lebih. Tapi yang paling diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi abdinya itu hanya menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dari dalam kalbu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dan ketika mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara yang diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan, kata Allah, kepadaku dengan cara sabar dan sholat. Dan insya Allah pagi hari ini kita berharap menjadi abdinya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat, ya. Istainu bisyabri was sholat. Pagi hari ini di hari Jumat, ya, menjelang pertengahan bulan Sya'ban, menjelang nisfu Sya'ban, kita dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Insya Allah kita dalam keadaan berbahagia, dan insya Allah kita istiqomah untuk tetap berjamaah membaca Al-Quran. Yuk kita getarkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, di hari Jumat ini kita tambahkan kenikmatan kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-firman Allah. Yang kita baca pagi hari ini adalah surat Al-Mumtahanah, surat ke-60. Ya, kita akan baca surat ke-60 dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk membacanya 9 ayat. Ya, jadi pada pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Mumtahanah, yaitu tentang perempuan yang diuji. Ya, perempuan yang diuji. Kemudian surat ini terdiri daripada 13 ayat. Jadi kalau sekarang 9 ayat, berarti besok tinggal 4 ayat. Nggak apa-apa Bu ya, kita tambahkan nikmat kita. Diulang nggak apa-apa. Nah, kemudian surat ini dalam Al-Quran disimpan di dalam nomor surat ke-60. Ingat Bapak Ibu, surat dalam Al-Quran itu tidak akan tertukar karena Allah Subhanahu wa taala membimbingnya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menempatkannya. Surat pertama Al-Fatihah, surat ke-114, surat An-Nas tak akan tertukar di tengah-tengahnya, ya. Ini nomor surat ke-60, surat yang diturunkannya setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan jadi surat ini diturunkan ketika periode setelah hijrah. Kemarin yang kita baca surat tentang perempuan yang mengadukan masalahnya, yang menggugat, perempuan yang curhat kepada Rasulullah. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang perempuan yang diuji, al-mumtahanah. Kemudian surat ini diturunkan di kota Madinah. Jadi yuk kita hari ini terbang ke kota
Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Safwatullah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk senantiasa bersolawat sesuai dengan nuansa bulan Sya'ban. Kita perbanyak bersolawat. Ya, insya Allah. Pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arzamani Kota Bandung. Alhamdulillah kita juga dibersamai, ya, dibersamai oleh sahabat-sahabat yang ada di studio alam yang ada di jalur-jalur internet. Alhamdulillah sudah hadir Kang Irwan Fikri dari Ujung Soang, Kota Bandung. Kemudian ada hadir Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya bersama keluarga ibunda tercinta dan keluarga besar. Kemudian ada Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokulan, Kota Bandung. Kemudian ada hadir Teh Eis Julianti bersama keluarga dari Sumedang, ya, Jawa Barat. Kemudian ada hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besarnya. Kemudian ada Kang Dudung Rahman dari Taruna Parahyangan Ujung Berung Kota Bandung bersama keluarga, dan juga dari Cimahi, ya, di daerah Cijerah, masih Bandung katanya, ya, di Cijerah ada hadir Kang Iskandar bersama keluarga tercinta dan anak cucu. Kemudian dari Tasikmalaya juga hadir Teh Yulianingsi dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cidolong, Tarukadongdong, Tasikmalaya. Kemudian ada hadir juga dari Cirebon, Irin Apriyani bersama keluarga besarnya di Cirebon Kanoman, dan Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon Kasepuhan bersama keluarga. Alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita, bahagia istiqomah membaca Al-Quran. Mengapa kita bahagia? Karena memang kalau tanpa Al-Quran manusia tidak akan bahagia. Kenapa kita istiqomah? Karena istiqomah itu bagian dari yang harus kita perjuangkan dan menjadi buah doa kita. Ihdinas syiratal mustaqim, supaya kita tidak tergolong ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, orang-orang yang maghdub dan dolin, insya Allah. Kemudian kita juga tertarik, terenyuh, berminat, ya, mencintai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dimulai dengan iqra, membaca bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan pemahaman, ya, bertadabbur tentang ayat-ayat suci Al-Quran dengan memahaminya secara baik. Kemudian kita memilih dan memilah mana yang bisa kita amalkan secara baik agar kita mendapatkan kenikmatan yang terbaik, yang pada akhirnya setelah nikmat baru kita sampaikan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang belum kita amalkan. Jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang belum kita pahami. Jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang belum kita baca. Jangan coba-coba menyampaikan sesuatu yang belum kita nikmati. Jadi yang disampaikan kepada orang lain itu yang nikmat-nikmat saja, yang sudah kita paham, yang sudah kita amalkan, yang sudah kita baca. Ya, ulah noroweco nerangkeun urang teu nyaho, balah dikira kira, ya, disebut ngara kacak, ya. Kalau bahasa Jawanya ngarok kocok punya. Baik Bapak Ibu, yuk kita mulai ayat pertama surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم يا أيها الذين آمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم إليكم بما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم
يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ويمددكم وأسل لهم بالسواء وودوا تتبعكم أرحامكم ولا أولادكم تتبعكم أرحامكم ولو أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بشير كلمة يفصل بينكم الله بما تعملون قد بصير. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ إذ قالوا لقومهم إنا براء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم قالوا إنا منكم ومما تعبدون من دون الله مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة ومما تعبدون من دون الله بكم وبدا بيننا بيننا بينكم عداوة sampai وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك حتى يرون بالله وحده إلا قول إبراهيم إني أستغفر الله لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أستغفر الله وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أن ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تجعلنا قينة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز لقد الحكيم. كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والآخر اليوم فمن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى فإن الله عسى هو الله أن الغني يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله أرسله بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير الله غفور ينهاكم رحيم. الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولم يخرجوكم من دياركم
أن يبروهم Inna يقسطون Allah yuhibbul muqasitin. إن الله يحب المحسنين Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-dini wa akhrajuukum min diyarikum. إنما يرحمكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من فأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. دياركم وظهروا على إخراجكم أن ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تولهم ومن يتق الله فأولئك هم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alamin dengan nafas yang terengah ya siga nu naik ka gunung Tangkuban Parahu Bapak Ibu ya dalam suasana yang insya Allah kita segar bugar tapi mungkin suaranya sedang mendapat ujian tenggorokannya lagi banyak rezeki jadi romaring hapranyuk ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allahumma arhamna bil Quran dari bacaan Al-Quran kita yang baiknya diterima sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita. Bapak Ibu bisa jadi kita tobat pertama kita adalah kita lalai membaca Al-Quran sehingga nepi ka ayeuna umur geus kolot maca Quran can bener-bener. Itu yang harus kita tobati ya. Karena apa? Kata Rasul disampaikan tadi khairukum man ta'allama wa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya belajarnya yang benar dan juga mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan mengajarkannya secara benar. Mudah-mudahan kita mendapat kesempatan yang terbaik untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Setelah kita membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar, kita manfaatkan kitab terjemah Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia yang insya Allah kita akan mendapatkan kesempatan memahami secara benar. Kita mulai dari ayat pertama surat ke-60 Al-Mumtahanah tentang perempuan yang diuji. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusirmu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, kata Allah, janganlah kamu berbuat seperti itu karena kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita tentang Nabi Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali menjadi orang kafir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini kaitan dengan ada berita-berita yang hanya untuk menyenangkan orang lain, sesamanya mereka musuh-musuh agama atau musuh-musuh Islam ini, mereka membocorkan rahasia tentang Rasul. Dan ada juga di sini penegasan tentang orang-orang yang tadinya sudah berhijrah dengan baik, berjihad dengan baik, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Hanya untuk menyenangkan orang lain, kita rela membocorkan rahasia atau membuat sesuatu yang tidak benar atau memberikan informasi tidak benar. Yang menjadi sebab turunnya awal surat yang mulia ini adalah kisah Khatib bin Abi Balto'ah. Dikisahkan Harhib ini adalah seorang di antara kaum muhajirin yang juga termasuk orang yang mengikuti perang Badar di Makkah. Dia adalah seorang sekutu Utsman. Ketika Rasulullah SAW bertekad menaklukkan kota Mekah setelah penduduknya melanggar janji, beliau memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap untuk berperang dengan mereka secara terang-terangan. Ya. Kemudian dijelaskan di sini Rasulullah bersabda, "Ya Allah, rahasiakanlah kepada mereka berita ini." Jadi jangan dibocorkan bahwa akan ada penyerangan atau akan berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah setelah perang Badar. Kemudian Hatib ini muncul, lalu ia menulis surat dan mengirimkannya melalui seorang wanita dari suku Quraisy kepada penduduk Mekah untuk memberitahukan kepada mereka tentang tekad Nabi Muhammad SAW untuk memerangi mereka supaya mereka bersiap-siap. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan hal tersebut kepada Rasulnya sebagai bentuk pengabulannya terhadap doa beliau. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk menyusul wanita tersebut. Utusan beliau pun mengambil surat dari wanita itu. Hal tersebut telah dijelaskan dalam hadis yang disepakati kesahihannya. Jadi ada seseorang yang karunya kadulur nanu di Mekah bisi diserang, bisi nanti paeh, maka dibocorkan dengan cara berkirim surat. Padahal dia orang muhajirin ikut perang Badar. Kemudian dia nulis surat dititipkan sama seorang perempuan Quraisy untuk dibawa ke Mekah. Dibocorkan rahasianya. Tapi Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, artinya Allah tahu itu, dan kemudian orang itu yang mengirim surat ditangkap, disusul maksudnya si perempuan itu, dan tidak sampai ke sana. Dan akhirnya ketahuan siapa yang membocorkan rahasia. Kayaknya ibu-ibu nih kalau disuruh begitu mau punya ibu kedugikan kan itunya gitu kan ya. Akhirnya kuring canepi wae di ditu beritana geus geger. Oh, senang ke arek mere lauk loba kan gitunya. Ya. Ya, asli Bu. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran pasti terjadi hari ini, nggak mungkin nggak. Ya, karena Al-Quran itu abadi sepanjang zaman. Jadi kalau ada pengkhianatan, ada orang yang suka mencela-mencela, itu pasti sekarang juga ada. Makanya harus hati-hati, jaga mulutmu, jaga lisanmu, jaga perbuatan. Lanjut ke ayat keempat. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun darimu siksaan Allah. Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya pada mereka itu, yaitu Nabi Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan berkeselamatan di hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, ini terkait ada suri teladan pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ayat ke-7-nya. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Bapak Ibu, hidup bermasyarakat menurut surat Al-Mumtahanah ini, kalau tidak mengganggu meskipun dia orang kafir, tidak